Bu Megawati, Bapak Ibu sekalian, seluruh kader PDI Perjuangan yang saya hormati. Tahun 2022 kemarin adalah tahun yang sangat sulit, dihitung sulit diprediksi. Dan tahun ini akan jauh lebih sulit bagi dunia. Kristalingnya GeoGiva menyampaikan, tahun 2023 sepertiga ekonomi dunia diprediksi akan mengalami resesi. Dan sekali lagi, alhamdulillah Indonesia termasuk yang mampu bertahan sampai saat ini karena fondasi yang telah kita bangun. Fondasi yang telah kita bangun, yaitu infrastruktur untuk Indonesia maju. Dan strategi berikutnya adalah industrialisasi, hilirisasi. Ini yang sering saya sampaikan bahwa pentingnya industrialisasi, pentingnya hilirisasi. Jangan sampai kita sudah lebih dari 400 tahun sejak company, sejak VOC kita masih mengirim bahan-bahan mentah kita, mengekspor bahan-bahan mentah kita keluar. Sehingga kita tidak mendapatkan nilai tambah apa-apa. Saat menyampaikan pidato di acara perayaan HUT ke-50 PDIP, Presiden Joko Widodo mengungkapkan kemungkinan melarang ekspor tembaga pada pertengahan tahun ini. Hal ini dilakukan untuk mendorong nilai tambah dari bahan mentah dan mineral bagi ekonomi Indonesia. Inilah yang harus kita balik, bahwa bahan-bahan mentah yang kita miliki, baik tambang, pertanian, perkebunan, semuanya harus dihilirisasi agar nilai tambah berada di dalam negeri. Kemudian juga blok rokan. Ini juga sudah 97 tahun dikelola oleh Chevron dari Amerika Serikat, yang Freeport Amerika Serikat juga, yang Chevron juga Amerika Serikat. 97 tahun dikelola oleh mereka. Dan saat ini sudah 100% diambil alih oleh kita sendiri dan dikelola oleh Pertamina. Jokowi membeberkan lompatan besar dari larangan ekspor nikel mentah pada tanggal 1 Januari tahun 2020. Tetapi pekerjaan besar kita bukan ada di situ. Setelah menguasai ini, pekerjaan besar ke depan yang ingin kita lakukan adalah bagaimana membangun sebuah sistem besar agar yang namanya nikel, yang namanya boksit, yang namanya tembaga, yang namanya timah, itu betul-betul semuanya bisa terintegrasi dan bisa memproduksi barang jadi maupun setengah jadi, yang memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya, utamanya lapangan kerja bagi rakyat. Nikel yang sudah kita stop 3 tahun yang lalu. Dulu waktu masih mentah kita ekspor tuh nilainya hanya per tahun hanya 17 triliun rupiah. Setelah kita stop 3 tahun ini, setahun bisa menghasilkan kurang lebih 360 triliun rupiah. Ini baru nikel. Boksit kemarin sudah kita umumkan di bulan Desember, stop juga mulai Juni 2023. Dan akan kita industrialisasikan, kita hilirisasikan di dalam negeri. Saya nggak tahu lompatannya, tapi perkiraan kita nanti dari kurang lebih 20 menjadi kurang lebih 60 sampai 70 triliun. Memang ini sebuah pekerjaan yang tidak mudah, mengintegrasikan tidak mudah, karena tambang tembaga ada di Papua, ada di Sumbawa, tambang nikel ada di Sulawesi, di Maluku Utara, di Maluku,
dan tambang timah ada di Bangka Belitung, tambang boksit ada di Kalimantan Barat, ada di Bintan, semuanya harus terintegrasi sehingga kita harapkan nantinya ini akan menjadi sebuah ekosistem bagi kendaraan listrik yang ke depan memberikan sebuah masa depan yang cerah, karena seluruh pasar negara-negara membutuhkan mobil listrik ini. Tetapi tentu saja tahapannya akan masuk ke baterai listrik terlebih dahulu. Saya hanya ingin memberikan sebuah bayangan bahwa yang tadi ekspor nikel dari 17 menjadi 360 triliun, itu sebuah angka yang lompatan yang besar sekali. Tetapi apabila nanti menjadi sebuah ekosistem baterai dan ekosistem mobil listrik, itu akan memberikan nilai tambah ratusan kali. Bukan puluhan kali lagi, tapi ratusan kali. Problemnya adalah kita digugat oleh Uni Eropa. Nikel kita digugat oleh Uni Eropa. Dan sudah diputuskan kita kalah. Kita kalah. Tapi saya sampaikan kepada Bu Menteri Luar Negeri, jangan mundur. Karena inilah yang akan menjadi lompatan besar peradaban negara kita. Saya meyakini itu. Terus kita banding. Kalau banding nanti kalah, saya nggak tahu. Ada upaya apa lagi yang bisa kita lakukan. Tapi itulah sebuah perdagangan yang kadang-kadang menekan sebuah negara agar mereka ikut aturan main yang dibuat oleh negara-negara besar, sehingga kalau kita ekspornya, kirimnya hanya bahan mentah, sampai kiamat kita akan menjadi negara berkembang. Kita semua ingat Bung Karno tahun 1965 menyampaikan, menolak ketergantungan pada imperialisme, memperluas kerjasama yang sederajat dan saling menguntungkan. Bung Karno tahun 1965 sudah menyampaikan itu. Dan supaya kita tidak bisa didikte dan tidak menggantungkan diri kepada negara manapun.